Shalom, selamat pagi. Pendeta dan seluruh majelis menyambut kedatangan jemaat GKPB untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan secara khusus kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 2, bait yang pertama dan yang kedua, Suci, 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 dalam bahasa Inggris. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, dan perkasa Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, suci, Kamu kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada.
Jemaat yang kekasih Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-18b firman Tuhan. Kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Seorang Daniel, seorang pengikut Tuhan yang menaikkan doa permohonan di hadapan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan baik yang ia lakukan, tetapi berdasarkan kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Ini adalah bukti daripada seseorang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak bawa perbuatan baiknya, tetapi dia membawa hati yang rendah dan boleh memohon kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah itu dilimpahkannya dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Maka dari itu mari bersama-sama kita juga boleh meminta di hadapan Tuhan, bahkan boleh menyembah Tuhan yang adalah Maha Kasih yang ilahi. Mari kita bersama-sama menaikkan ungkapan syukur, pengakuan dosa dan mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami memuliakan kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk pemenuhan kebutuhan hidup, terima kasih untuk kesabaran, kekuatan, damai sejahtera yang Tuhan
nyatakan bagi kami sekalian. Puji syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan, di hadapan-Mu, kami bersatu hati, kami datang kepadamu Tuhan, dengan kerendahan hati. Kami mengakui dan juga dengan kejujuran kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Bila dalam 1 minggu ini Engkau boleh mendapati kami baik secara sadar ataupun tidak sadar, melakukan kesalahan di hadapan-Mu ya Tuhan, mengecewakan hati-Mu ya Tuhan lewat pikiran kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami, ampunkanlah segala kesalahan kami Tuhan. Bahkan ketika Engkau juga boleh mendapati kami angkuh sombong atas apapun yang kami miliki sampai dengan hari ini, kami mohon ampun Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa di saat ada dosa yang berlimpah-limpah, ketika ada dosa banyak diperbuat, disitulah kasih karunia Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Dengan demikian Tuhan, kami mengimani ketika kami boleh melakukan kesalahan di hadapan Tuhan yang begitu banyak, bahkan ketika kami boleh datang dengan kerendahan hati dan jujur di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah orang berdosa, Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu, Engkau melimpahkan pengampunan-Mu Tuhan bagi kami sekalian. Dan kami terima pengampunan Tuhan ini, penebusan Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, sebagai orang yang sudah diampuni, kami memohon kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami, yang berdiam dalam tubuh kami, yang adalah bait Roh Kudus ini, kiranya boleh memberikan kami pengajaran lebih dalam lagi akan apa yang kami baca, akan apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersabdalah, dan kiranya ini juga dapat membangun iman kami, bahkan memberikan nasihat yang menghidupkan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahan khotbah pada hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Saya ingin Bapak Ibu boleh tersenyum ke saya. Dan terlebih lagi tersenyum di hadapan Tuhan ya. Bersyukur Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan, tubuh yang kuat pada saat ini. Sehingga Bapak Ibu juga boleh datang beribadah di tempat ini. Dan saya berharap jikalau ada yang merasa badannya sangat-sangat tidak nyaman, ya, kondisi tubuhnya sangat-sangat lemah, mungkin untuk minggu depannya bisa mengikuti ibadah di rumah ya. Karena kita tahu pada saat ini kondisi sedang tidak baik. Dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang juga boleh sadar, tahu kondisi tubuhnya lemah dan ikuti dari rumah. Kita percaya ya bahwa Tuhan ada di tempat ini, Tuhan juga ada di hadapan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang ada di rumah. Shalom. Ya, saya dengarnya shalom di situ ya. Di rumah, saya tidak sampai di sini. Saya dengarnya di rumah. Shalom, pasti mereka juga begini. Nopen, shalom.
Ya, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, apa yang dibanggakan oleh seseorang dalam hidupnya pada umumnya? Pada umumnya yang kita ketahui orang seringkali membanggakan kekayaannya. Orang seringkali membanggakan kekuatannya. Orang juga seringkali membanggakan hikmatnya sebagai manusia. Bahkan pada hari-hari ini kalau kita lihat di media sosial ya, banyak sekali orang yang, bukan banyak ya, beberapa orang yang juga boleh membanggakan, memperlihatkan kekayaannya dari rumah yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai tingkat 10. Ini yang tingkat ke atas. Ada juga orang yang memamerkan rumahnya, memperkenalkan rumahnya dari sini sampai dengan ke sana. Tidak hanya rumah saja, tetapi mobil-mobil juga diperlihatkan. Dalam masa-masa yang seperti ini, dalam masa-masa COVID di mana beberapa orang sedang berjuang untuk bertahan hidup, beberapa orang juga senang untuk memperkenalkan kehidupannya yang sangat luar biasa sekali. Tapi kalau saya merenungkan secara pribadi, ini kalau perkenalkan di media sosial tanpa dia sadari bahwa orang itu mengundang maling untuk bertamu. Tidak tahu dia bertamunya siang, pagi, siang, sore atau malam, tidak tahu sama sekali. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, banyak orang yang sering kali membanggakan apa yang dimilikinya. Termasuk di dalamnya adalah kebijaksanaannya, hikmatnya, termasuk di dalamnya kekuatannya sebagai manusia, kemampuannya sebagai manusia, dan juga di dalamnya adalah kekayaan. Nah, kalau sampai kekayaan, kebijaksanaan, hikmatnya sebagai manusia, dan juga kekuatannya sebagai manusia ini dipergunakan dengan cara yang tidak baik, ataupun dipergunakan tidak dalam tuntunan Tuhan, itu akan membahayakan dirinya sendiri, bahkan juga membahayakan keluarganya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia adalah nabi Tuhan. Bibir mulutnya diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa baca ya dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang ke-9. Dijelaskan sekali di situ ya, bahwa Tuhan menaruh perkataan-perkataan Tuhan dalam bibir mulut seorang nabi ini untuk sampaikan pesan-pesan, apakah itu pesan yang membangun, sangat-sangat membangun, peringatan-peringatan yang luar biasa sekali. Itulah Nabi Yeremia. Dalam ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24, Tuhan pakai bibir mulutnya Nabi Yeremia ini untuk memberikan peringatan yang amat keras sekali kepada orang-orang pada saat itu, yang sangat membanggakan, angkuh sombong sekali dengan kebijaksanaannya, sombong sekali dengan kekayaan yang dimilikinya pada saat itu, sombong sekali dengan kekuatannya yang dimiliki pada saat itu. Dan hal ini sangat terbukti sekali ketika Bapak Ibu bisa melihat pada pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ juga kita mengetahui bagaimana orang-orang sangat bangga dengan kebijaksanaannya. Saya akan membacakannya bagi kita semua sebagai salah satu contoh ya. Firman Tuhan mengatakan kepada umat Tuhan pada saat itu, bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Ini sesungguhnya mau menyampaikan bagaimana Tuhan sangat tidak senang terhadap orang-orang yang angkuh, sombong dengan kebijaksanaan, sombong dengan kemampuan, sombong dengan kekayaan yang dimiliki. Maka dari itu Tuhan sendiri yang bergerak untuk membuat malu, Tuhan sendiri yang bergerak untuk menghancurkan orang-orang yang sedemikian rupa. Maka dari itu di ayat yang ke-23 Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia, supaya umat Tuhan, jangan kamu sombong, jangan kamu berbangga dengan kebijaksanaan yang kamu miliki. Jangan kamu sombong, jangan kamu berbangga dengan kekuatan yang kamu miliki. Jangan kamu sombong, jangan kamu berbangga dengan kekayaan yang kamu miliki. Jangan bermegah akan hal-hal yang engkau miliki. Tetapi kalau kamu mau bermegah, Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia, kalau kamu mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan, oleh karena engkau memahami dan mengenal akan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan sampaikan pesan demikian.
Kalau mau berbangga, bermegahlah di dalam Tuhan. Di dalam pengenalanmu akan Tuhan yang sesungguhnya. Bahkan lebih lagi di ayat yang ke-24, bagaimana Tuhan menyatakan sendiri kepada umat Tuhan. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya, sifatnya, karakternya. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Bahkan disampaikan sekali lagi bahwa Tuhan sangat suka, sangat menyukai ketika orang boleh memahami dan mengenal Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya, dan sifat-sifat Tuhan. Tuhan sangat suka sekali untuk menunjukkan kasih setianya kepada umat Tuhan. Tuhan sangat suka sekali untuk melakukan keadilan dan kebenaran bagi umat Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya yang sedemikian rupa. Sehingga Tuhan juga mengajak untuk umat Tuhan pada saat itu yang memang sedang dalam keberadaan terpuruk sekali, ya, disampaikan, kenal Tuhan. Pahami Tuhan lebih dalam lagi. Dan di situ akan ketemu siapa pribadi Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan yang membuktikan kasih setianya. Tuhan juga yang membuktikan ataupun menunjukkan keadilan dan kebenarannya. Apa pesannya untuk kita sekalian yang hadir pada saat ini, dan untuk kita sekalian juga yang hadir dalam hidup situasi yang bisa kita katakan ya kurang baik begitu ya, dengan kondisi tubuh kita. Yang pertama, ketahuilah dan percayalah bahwa seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya. Tidak ada orang yang memperkenalkan, tetapi Tuhan sendiri yang kasih tahu. Ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha benar. Ketahuilah dan percayalah itu. Dan Tuhan juga, Tuhan sendiri yang bicara. Ini yang bagaimana kita menangkapnya dengan iman kita. Tuhan sendiri yang berbicara. Aku akan menunjukkan kasih setiaku. Aku akan menyatakan, membuktikan kasih setiaku kepadamu. Dalam hidup keluarga kita, ataupun dalam hidup pribadi kita masing-masing. Tunggulah itu di dalam iman kita. Ya, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan akan membuktikan kasih setianya dalam hidup kita sehari-hari. Oke lah, firman Tuhan dalam minggu lalu kan kita lebih banyak berbicara tentang badai hidup ya. Ya, badai hidup, sorenya saya sampaikan untuk tiupan angin sakal, dan Tuhan sampaikan di tengah-tengah badai hidup, tiupan angin yang kita alami masing-masing ya, dengan kondisi tiupan angin ini kan buat tubuh kita lemah ya, dan ini juga mempengaruhi kita, tubuh lemah ya tidak bisa kerja itu. Tapi Tuhan sampaikan di tengah-tengah badai hidup, tiupan angin yang kita alami, Tuhan sampaikan apa? Tenanglah. Tuhan suruh kita, tenanglah hai jiwaku, jangan takut, ini Aku ini yang akan menunjukkan kasih setiaku. Aku ini yang akan menunjukkan pertolonganku kepadamu. Itu yang Tuhan sampaikan dalam ibadah minggu lalu ya. Dan ini juga boleh ditekankan pada hari ini. Dalam badai hidup, situasi yang kita alami pada saat ini, Tuhan sampaikan kepada kita, tenanglah kamu. Bisa katakan di dalam hati kita, tenanglah kamu. Kalau untuk saya, tenanglah kamu Paulina. Di dalam aku. Jangan takut dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Dan ketahui lagi, ketika Petrus sudah mulai takut dengan tiupan angin dalam ibadah minggu lalu ya, kalau Bapak Ibu baca secara cermatis itu ayat-ayatnya. Ketika Petrus sudah mulai takut dan mulai tenggelam, oleh karena dia merasakan tiupan angin, yang dia lakukan adalah berteriak minta tolong. Tolonglah aku. Dan yang Yesus lakukan adalah apa? Mengulurkan tangannya, memegang Petrus. Ini juga yang kita lakukan. Dalam kehidupan kita mungkin sedang terpuruk, berteriaklah, berserulah kepada Tuhan. Dan nanti akan alami sendiri bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan mengulurkan tangannya, menolong kita, menarik kita dari keterpurukan itu, bahkan memegang kita ataupun menuntun kita, menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari. Ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia akan menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita sekalian ya, mungkin untuk hari-hari ini atau untuk hari-hari ke depan, bisa pulang merenunglah
Ya kalau punya waktu merenunglah ya. Jangan lihat media sosial, tapi merenunglah di dalam kamar. Lihat perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Atau lihat perjalanan hidup bagaimana dalam 1 minggu ini. Ada yang sakit, dan bagaimana Tuhan juga boleh menyatakan kasih setianya. Kekurangan, bagaimana Tuhan juga boleh memenuhi kebutuhan hidup kita. Merenunglah di dalam Tuhan. Di situ kita akan melihat, ya sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Dan di dalamnya akan ada ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih setia yang kau boleh tunjukkan kepadaku ataupun yang kau tunjukkan kepada keluargaku. Itu yang pertama. Yang kedua, terus meneruslah untuk memahami dan mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan dikatakan juga dalam kitab Kolose pasal 1 ya, dikatakan bertumbuhlah dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita, tentang Allah kita. Terus meneruslah untuk mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Pahami Tuhan, pahami ajarannya. Ketahui apa yang Tuhan suka, apa yang tidak Tuhan sukai. Apa yang Tuhan larang dan apa yang Tuhan suruh lakukan ini. Yang Tuhan larang ya jangan dilakukan. Memang tidak mudah untuk mengenal Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki agar masing-masing pribadi orang Kristen, orang beriman mengenal Tuhannya secara pribadi. Tuhan ingin Bapak Ibu mengenalnya secara pribadi. Antara Tuhan dan saya, ayo kita kenalan. Bahkan berkenalan lebih dan lebih dalam lagi. Semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Memang tidak mudah. Tapi bisa memohon kepada Tuhan. Bawa aku untuk mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. Siapa engkau sesungguhnya dalam hidupku? Ya saya tahu, saya mengenal Tuhan sudah menyelamatkan saya. Engkaulah juru selamat saya. Bawa saya untuk mengenalmu lebih dan lebih dalam lagi. Bahkan ajar aku untuk mengerti, mengenal betapa dalamnya kasih-Mu kepadaku. Kan ada pujiannya kan? Nanti di doa syafaat kita akan nyanyi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Kita bisa minta itu. Saya percaya, saya yakin, semakin kita memohon kepada Tuhan, aku ingin mengenal-Mu Tuhan, lewat kehidupanku sehari-hari. Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Kita akan semakin mengenal Tuhan dan akan muncul lewat ucapan kita, ya Tuhanku adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan, semakin ia mengenal Tuhan, semakin ia percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan sombong, dia tidak akan angkuh dengan apa yang dimilikinya. Apakah itu hikmatnya, apakah itu kekuatannya sebagai manusia, jabatan yang dia miliki, apakah itu kehebatannya, apakah itu kekayaannya. Dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena dia tahu betul, semakin dia mengenal Tuhan, dia tahu apapun yang dimilikinya sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan semata, tidak lebih daripada itu. Dia tidak akan sombong. Dia tidak akan angkuh. Bahkan apa yang dimilikinya akan dia pakai dalam tuntunan Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Kebijaksanaannya, dia akan lewat bibir mulutnya akan nasihati orang lain. Ini begini. Dalam tuntunan Tuhan, kekuatannya, pengaruhnya sebagai manusia, jabatannya sebagai manusia akan dia pakai dalam tuntunan Tuhan untuk menolong orang lain. Kekayaannya juga dia akan pakai dalam tuntunan Tuhan. Akan dia pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan orang yang semakin mengenal Tuhan, ketika ia memohon kepada Tuhan, okelah, dia rajin beribadah, dia rajin berbuat baik. Tetapi ketika ia datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dia tidak bawa apa yang sudah ia lakukan. Tapi yang dia bawa adalah hati yang penuh dengan kerendahan. Dan dia memohon, Tuhan, saya memohon agar Engkau boleh menolongku. Tuhan, saya meminta ini bukan berdasarkan perbuatan baikku yang aku lakukan selama ini, tapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Saya mengajak kita semua percaya bahwa Tuhan kita akan menunjukkan kasih setianya. Bahkan mintalah Tuhan tunjukkan, buktikan kasih setiamu dalam hidupku hari-hari ini. Yang kedua,
kenallah Tuhan semakin dalam, lebih dan lebih lagi. Tuhan ingin kita mengenalnya secara pribadi. Memang tidak mudah, minta doa. Bawa aku untuk mengenalmu. Bahkan bawa aku untuk mengerti betapa engkau sangat mengasihiku. Yang ketiga, semakin kita mengenal Tuhan, kita tidak akan angkuh, sombong dengan apa yang kita miliki. Sebab kita tahu bahwa apa yang kita miliki sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Terima kasih telah memperkenalkan dirimu Tuhan kepada kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kasih, maha adil, maha benar. Bahkan Engkau Tuhan yang akan menunjukkan, membuktikan, menyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami pada hari-hari ini Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Ajar kami Tuhan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Bahkan mampukan kami Tuhan untuk menyadari bahwa apa yang kami miliki sampai dengan hari ini, itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Sehingga di dalamnya kami boleh menaikkan ungkapan syukur. Bahkan kami boleh memakai apa yang Tuhan anugerahkan ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas firman-Mu. Tuhan sempurnakan lebih dan lebih dalam lagi melalui Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mohon perhatiannya untuk sama-sama mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk agenda kita seminggu ini tidak ada yang jadi penekanan, yaitu cuma ada di hari Jumat dan hari Sabtu, yaitu latihan song leader yang biasa dilakukan pada jam yang sama. Kita masuk pada informasi untuk warta jemaat. Informasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam mematuhi protokol kesehatan dan kesepakatan dalam rapat majelis lengkap pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022, memperhatikan pandemi COVID-19 belum berakhir dan saat ini munculnya varian baru Omikron, serta masih diberlakukannya PPKM di tengah-tengah masyarakat. Jemaat yang beribadah wajib mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan di GKPB Bukit Doa sebagai berikut. Pertama, anak-anak di bawah usia 12 tahun dan belum divaksin tidak diperkenankan ikut dalam ibadah ini. Bapak Ibu, untuk himbauan yang pertama ini sudah beberapa
minggu lalu disampaikan, tapi hingga detik ini, hingga saat ini masih ada jemaat yang masih membawa anak di bawah umur 12 tahun ke bawah. Kalau bisa untuk minggu-minggu selanjutnya kita memperhatikan himbauan yang pertama tadi. Yang kedua, wajib melakukan scan QR Code peduli lingkungan secara mandiri pada saat memasuki gereja dan mengikuti ibadah. Dan yang ketiga yang jemaat yang beribadah memastikan dirinya dalam keadaan sehat dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, pelayanan ibadah online pukul 8.00 WITA masih tetap dilaksanakan bagi jemaat yang beribadah di rumah. Agar menjadi perhatian dan dari seluruh jemaat. Kita masuk ke warta selanjutnya. Pelayanan sakramen baptisan dewasa, anak dan sidi. Pelayanan sakramen baptisan dan sidi dilaksanakan pada hari Minggu ini, tanggal 13 Februari 2022 pukul 18.00 WITA atas nama Saudari Niputu Anita Pratnyatika, keterangan sidi. Yang kedua, Saudara Immanuel Alexander Frederick Rumondor, sidi. Saudari Irana Alexandrovna Bedikna, baptis dewasa dan sidi. Ibu Nur Laila, baptis dewasa dan sidi. Ananda Abraham Jurumai, baptis anak. Ananda Putri Ambu Jurumai, baptis anak. Kita masuk ke warta pernikahan jemaat. Yang pertama, akan dilayani pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Immanuel Alexander Frederick Rumondor dan Saudari Irina Alexandrovna Bedikna pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 pukul 17.00 WITA yang akan diselenggarakan di Hotel Hilton Nusa Dua. Dan pernikahan yang kedua adalah Saudara Novan Wendra Prasetya dan Saudari Niputu Anita Pratnyatika pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 pada pukul 17.00 WITA yang akan diselenggarakan di Hotel Le Meridian Jimbaran. Informasi selanjutnya yaitu informasi Persekutuan Wanita Dian Kristawati. Diinformasikan kepada seluruh anggota PWDK bahwa masa pelayanan pengurus PWDK periode tahun 2018 dan 2022 akan segera berakhir dan akan dibentuk pengurus periode tahun 2022 sampai 2026. Maka dari itu bagi ibu-ibu yang memiliki kerinduan panggilan untuk terlibat dalam pelayanan sebagai pengurus PWDK, silakan menghubungi pengurus. Selain itu dari pengurus saat ini juga akan menghubungi anggota PWDK untuk terlibat dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka mendukung kegiatan PWDK, maka akan diadakan Pasar Persekutuan Wanita Dian Kristawati GKPB Bukit Doa. Akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Februari dan mohon perhatiannya jemaat. Untuk janji iman jemaat tahun 2022, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas partisipasi jemaat dalam bersama-sama melunasi pinjaman di PT BPR MBM yang dipergunakan untuk renovasi gedung gereja dalam bentuk janji iman di sepanjang tahun 2021. Janji iman yang terkumpul hingga saat ini adalah sebesar 199.295.000 dan kewajiban yang tersisa adalah sebanyak 230 juta. Sesuai keputusan rapat jemaat tahun 2022, maka janji iman tetap dilanjutkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Janji iman jemaat dapat disetorkan ke sekretariat gereja
atau dapat ditransfer ke rekening pembangunan, yaitu di Bank Mandiri dengan nomor rekening 17500693464 dan bukti transfer dikirimkan ke WA sekretariat atau dibawa ke gereja. Untuk iuran kedukaan dan iuran taman mumpul, Bapak Ibu bisa setelah ibadah nanti menghubungi petugas yang sudah bersedia dibawa. Dan untuk laporan keuangan, Bapak Ibu juga bisa melihat di grup WA di wilayah masing-masing yang sudah dikirim oleh sekretariat. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghadap Tuhan. Saya akan memimpin doa syafaat dan saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu berbicara berdua dengan Tuhan di tempat ini, dan kita akan tutup sama-sama dengan doa Bapa kami. Kita menaikkan pujian Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Melalui pujian ini ya Tuhan, secara tidak langsung kami memohon kepadamu. Bapa Surgawi, ajarlah kami mengenal betapa dalamnya kasih-Mu.
Bapa Surgawi, buatlah kami mengerti akan jalan-jalan-Mu. Bahkan buatlah kami mengerti betapa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Dan kami tahu, sadarilah kami bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Sesungguhnya penyertaan itu sudah Tuhan lakukan, buktikan sedari dulu, sekarang, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Bahkan ajarilah kami memiliki hati yang senantiasa bersyukur Tuhan. Bahkan Tuhan juga memampukan kami untuk bersyukur di dalam segala hal, baik susah maupun senang, menaikkan ungkapan syukur. Sebab kami tahu di dalam ungkapan syukurlah kami melihat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kami berdoa kebijaksanaan Tuhan, kekuatan Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi para pemimpin kami Tuhan. Dari pimpinan teratas pusat hingga sampai ke pimpinan daerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kebijaksanaan Tuhan, hikmat Tuhan. Bahkan dengan kekuatan Tuhan mereka juga dimampukan untuk memberikan kesejahteraan, keamanan bagi kami masyarakat Indonesia Tuhan. Termasuk di dalamnya ketika kami boleh tinggal di Pulau Bali ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin kami di dalam mempergunakan kekayaan mereka Tuhan. Bahkan berikan mereka hati yang bersih untuk tidak melakukan korupsi Tuhan. Bahkan terlebih lagi di masa-masa ini Tuhan. Tindakan korupsi itu Tuhan, biarlah Tuhan tiadakan, bahkan Tuhan nyatakan keadilan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Bahkan ketika korupsi dilakukan, kami tahu, bahkan kami sebagai masyarakat Indonesia juga boleh merasakan keterpurukan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kebijaksanaan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Dan hati yang bersih yang berasal daripada Tuhan anugerahkan bagi para pemimpin kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, pulihkanlah Pulau Bali tempat di mana kami tinggal, pariwisata tempat di mana kami boleh mendapatkan penghasilan. Maka dari itu Tuhan, Engkau boleh menyadarkan kami agar kami boleh mengandalkan-Mu setiap saat dalam masa-masa ini Tuhan. Ketika dunia pariwisata tidak memberikan penghasilan, ketika hari-hari ini pekerjaan tidak memberikan penghasilan Tuhan, di dalamnya kami boleh melihat bahwa hanya Engkau Tuhan yang dapat memberikan berkat dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami dalam masa-masa ini Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tangan dan kaki kami di dalam kami bekerja. Bila kami bekerja dengan penuh kejujuran, kami juga boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam masa-masa ini Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur Tuhan atas pekerjaan, atas usaha yang Tuhan boleh sertai dan Tuhan buat berhasil di dalamnya. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang ke hadapan-Mu. Kami membawa keluarga kami membawa anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Bahkan kami juga membawa setiap jemaat Tuhan yang mengalami kondisi tubuh yang lemah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu berkata dalam Yeremia pasal 33 ayat 6, Engkau sendiri yang berkata bahwa aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Aku akan menyembuhkan mereka. Bahkan aku akan mendatangkan keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah bagi mereka. Biarlah itu terjadi Tuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Bahkan juga bagi kami, terlebih lagi bagi saudara dan saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat yang terpapar Omikron ini Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh memberikan mereka ketenangan sejati yang berasal daripada Tuhan, ketenangan jiwa yang berasal daripada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang ke hadapan-Mu untuk membawa setiap persoalan demi persoalan yang dialami oleh jemaat. Baik itu dalam pekerjaan, usaha, anak-anak, pendidikan, dan lain sebagainya Tuhan. Bahkan relasi antara keluarga, relasi antara orang tua dan anak, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati, kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu atas pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucapkan berkat bagi saudara kami Bapak Edward Sipahelut,
Bapak Satria Febri Antara, Gabriel Febrian Budi, Nikade Valeria Iva Adela, Saudari Erni Misa, Saudari Naomi Pratiwi Tambunan, Ananda Moses de Mikaela Lewol, Saudari Febi Dameuli Siman Juntak, Ananda Elisa Jovanka Boru Simbolon. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, Bapak Lambok Silaban dan Ibu Diaken Ratna Dwi Hastuti Boru Marbun, dan juga Bapak Edward Sipahelut dengan Ibu Diana Luhukai. Bertambah-tambah segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini, bahkan bertambah-tambah bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan bagi masing-masing pribadi dan juga bagi masing-masing pasangan suami istri di dalam pernikahan rumah tangga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Secara pribadi kami mau berbicara dengan-Mu Tuhan. Dengarkanlah. Inilah syafaat kami, permohonan kami, doa syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita memberi persembahan, kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Firman Tuhan demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan seterusnya dalam bahasa Toraja. Mohon perhatiannya Bapak Ibu atas arahan dari majelis untuk memberikan persembahan. Pertama mangan Yona masuk kana buang kamakari tutuana inang tontong masai aku dari umpapayan kuasana kamakari tutuana inang tontong masai lako nalendokan tu tauna na apa kamarampasan kamakari tutuana inang tontong masai lako
tontong kina kilalai lan mintu kamasu Santa kama keritu tuana inang tontong masa elako etamaku resumanya Diona masokan buang kamaruri tutuana inang tontong. Kita kembali ke ayat yang pertama. Jemaat diharap untuk bangkit berdiri. Karena buang kama karitu tuana inang tonton masa elako. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Lewat persembahan yang kami berikan melalui kolekte, perpuluhan, ucapan syukur dan janji iman. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Mungkin tidak seberapa di hadapan Tuhan. Tapi kami ingin Tuhan, persembahan kami pada siang hari ini tepat sasaran untuk kelebaran firman-Mu di tempat ini. Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Sehingga betul-betul persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Adapun Tuhan berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami, Engkau jaga Tuhan. Engkau mampukan kami untuk memakainya Tuhan. Jauhkan dari segala macam belalang pelahap Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami bertanggung jawab Tuhan untuk memakai di dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan yang kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang oleh Yesus sekalian diberi
dipuji, disembah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita boleh bersama-sama untuk mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari. Dan di dalamnya iman kita juga akan semakin dikuatkan, bahkan kita juga sebagai saudara seiman akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan saat ini arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Sesungguhnya itu dilakukan dari dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Menyarankan untuk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, setelah ibadah ini berharap tidak berkumpul lagi di depan di parkiran, bisa langsung pulang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.